malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Sebelum saya memulai talk show ini, saya mau mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2024. Semoga tahun 2024 membawa sukacita, damai sejahtera, berkat yang melimpah, dan tentu saja kedamaian bagi bangsa ini. Karena 41 hari lagi kita akan menggunakan hak pilih kita. Saya berharap semua sahabat RPK menggunakan hak pilih di pemilu 2024. Dan bagaimana kabar Anda sendiri? Mungkin Anda ada yang masih libur, ada juga yang sudah bekerja, tapi jalanan sih masih sepi ya. Semoga Anda tetap dapat menikmati walaupun sudah mulai ada hujan ya, walaupun di luar mendung, tetapi hati tetap harus selalu cerah ya. Dan seperti biasa, tiap hari Rabu di minggu pertama setiap bulan, saya Martina Dian akan menemani Anda selama 1 jam ke depan melalui talk show yang difasilitasi oleh Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat. Dan kali ini temanya adalah pemilu asik dan damai. Ya, seperti yang saya tadi sudah sampaikan ya, kurang lebih 41 hari lagi, itu udah gak lama lagi ya, sahabat RPK, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Nah, pemilu asik dan damai itu bisa terjadi jika masyarakatnya, kita tentu saja, maupun penyelenggara pemerintah itu dapat bersikap matang, karena ini pemilu serentak yang tidak semua negara juga bisa menyelenggarakannya, karena pada hari itu 14 Februari kita akan memilih presiden, wakil presiden, lalu legislatif, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga DPD. Dan tentu saja jika kita bisa menyelenggarakannya secara asik dan damai, maka secara politik negara kita kan disorot nih ya oleh dunia karena pemilu serentak itu, dan kita bisa naik tingkat karena itu sebagai tanda kedewasaan kita. Tetapi pemilu 2024 ini juga bisa berpotensi berlangsung dengan kacau atau ribut. Dan hal-hal inilah yang seharusnya bisa kita cegah. Karena bagaimanapun inilah rumah kita, Indonesia tercinta. Nah, jika malam ini kita akan berbicara tentang pemilu asik dan damai, maka tentu saja saya tidak seorang diri. Saya mempunyai seorang narasumber, tamu setia saya setiap bulan, Pendeta Albertus Pati dari GKI Maulana Yusuf. Hai Bung Berti. Halo Kak Tina. Selamat Natal dan Tahun Baru. Oh, terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk Kak Tina dan juga untuk sahabat RPK dimanapun berada. Bukan cuma di Jakarta loh. Oh iya. Jadi tadi kan sempat bilang kita ke jalan masih sepi. Jalan di mana? Jalan di Jakarta maksudnya. Iya, kan ada di mana-mana ini. Oh iya ya. Iya dong. Nontonnya. Iya, karena otaknya kan di Jakarta karena aja. Studionya RPK Jakarta. Jakarta sentrik sekali. Oh. Padahal ini udah era digital udah ya. Era digital. Di mana-mana bisa ikutin. Iya. Bahkan dulu ada yang ngikutin dari Dubai. Iya, ada yang dari Belanda dan Amerika juga ya. Iya, jadi berarti mesti diperbaiki cuaca di Jakarta. Tapi Bandung juga hujan dong. Bandung hujan tiap hari. Oh, tapi hati tetap harus hangat dan sukacita ya. Hati segar. Oh, segar. Karena hujan kan. Oh, dan juga harus bergembira. Karena sebentar lagi kita akan berpesta demokrasi. Betul. Makanya judulnya Pemilu Asik dan damai. Oh, dan bagi judul yang bagus.
Oh iya dong. Ya kalau asik berarti harus damai, Iya kan dong, gitu ya. iya. Dan sahabat RPK, seperti biasa Anda juga bisa loh ikut berpartisipasi melalui telepon di 021 8043 kali atau di WhatsApp 0815180043 kali. Saya ulangi ya. Anda bisa telepon ke 021 8043 kali atau WhatsApp saja ke 0815180043 kali. Anda bisa menyatakan pendapat atau bertanya atau apapun itu, silahkan berpartisipasi. Mungkin bisa melalui pengalaman-pengalaman, apapun kita asik-asik aja di sini selama damai gitu ya Bung Berti. Iya, betul. Bung Berti. Yes. Nah, ini kan sebenarnya kita sudah masuk di dalam masa kampanye ya dari 28 November. Iya. Dan ya kalau dihitung-hitung memang udah sebulan lebih 2 minggu lah ya. Nah, kita menuju 14 Februari. Sepanjang ini gitu ya. Bung Berti lihat situasi atau aroma politiknya atau fenomenanya di Indonesia seperti apa nih? Ya, kalau dilihat ya secara jujur ya, saya sebagai seorang warga negara ya. Ya. Saya lihat sih sebetulnya suasananya agak mulai menghangat ya. Oh. Tapi sebenarnya wajar ya, wajar aja. Di mana-mana juga dalam pemilu manapun selalu situasinya agak menghangat kan. Yang penting adalah jangan sampai jadi panas membara. Jadi tetapi udah mulailah terjadi misalnya orang yang saling berbeda pendapat lalu kemudian saling di antara masyarakat kemudian mulai saling berdebat yang nggak juntrungan. Ya sebetulnya bagus perdebatan. Cuman lalu kemudian menciptakan konflik. Ya baru pada tahap panas-panas biasa aja lah, kan gitu ya. Jadi yang menurut itu yang saya sebut sebagai hangat, kan gitu ya. Jadi belum sampai ini. Tapi memang ada kejadian-kejadian belakangan ini yang memang kelihatannya juga harus diwaspadai. Misalnya ada di beberapa tempat, misalnya ada baliho ya. Baliho dari paslon-paslon tertentu yang diilangin, dirubuhin, di ini anggota DPR dari partai-partai tertentu juga yang kemudian dirubuhkan. Ya saya dapat laporannya seperti itu ya. Ya kayak gini ini kan sebetulnya nggak baik lah. Kan kalau misalnya kita dalam pesta ya demokrasi yang asik dan damai itu biarkan saja baliho itu ada di mana-mana. Itu juga bagian dari hak untuk orang mendapatkan informasi ya. Siapa yang akan dia pilih. Betul. Kan gitu ya. Tetapi ada juga orang yang iseng, saya nggak tahu siapa yang iseng, pokoknya ada yang diambil-ambilin, dirusak dan sebagainya. Terakhir ada yang indikasi penganiayaan. Kemudian ada di Boyolali ya yang katakan ada, dan Klaten penganiayaan. Betul. Dan sebagainya. Yang sayangnya adalah dilakukan oleh aparat oknum aparat TNI ya. Jadi memang yang kayak gitu ya saya tidak tahu peristiwanya ya. Tetapi sebetulnya kan kalau kita melihat bahwa TNI itu adalah Tentara Nasional Indonesia, tadinya malah Tentara Rakyat Indonesia, berasal dari rakyat. Betul. Dan mestinya selalu digaungkan bahwa TNI dan rakyat adalah satu. Mestinya TNI adalah pelindung rakyat, ya. Sehingga kalau ada apa-apa dia tahu bahwa dia punya senjata, dia punya kekuatan, maka tugas dia adalah melindungi. Bukan kemudian menggunakan kekuatan itu untuk justru mencederai rakyat ya, rakyat itu sendiri. Karena saya percaya ini adalah cuma oknum-oknum saja. Karena saya percaya ada Sabta Marga TNI yang sangat luar biasa, dipegang keras, dipegang kokoh oleh setiap anggota TNI. Bahwa dia betul-betul harus memberikan kontribusi, memberikan jiwanya, hidupnya itu untuk
kebaikan bangsa ini ya. Jadi seharusnya dia ya harus melindungi rakyat, bukan kemudian dia malah menjadi kelompok yang malah membuat persekusi, bahkan ada yang mati bahkan katanya ya. Celakanya dia muncul terhadap pendukung salah satu paslon tertentu. Efeknya adalah kan memunculkan semacam kecurigaan, apakah ini tandanya bahwa aparat TNI itu memihak. Ini kan sesuatu yang nggak sehat. Tapi juga kemarin saya mendapatkan WA dari udah tersebar di mana-mana. Ada sekelompok polisi dari Garut yang mengatakan bahwa dia mendukung paslon tertentu. Yang kayak gini nggak boleh dong, kan gitu. TNI maupun polisi mestinya kan profesional mereka. Mereka berada di atas semua golongan. Dia harus melindungi semuanya. Begitu dia parsialis gitu ya, dia mesti imparsial. Begitu dia parsial berpikir untuk satu golongan, ini yang terjadi justru bahaya sekali. Kalau seandainya semuanya begitu, itu akan terjadi penindasan. Kalau tidak semuanya, tidak semuanya setuju, nanti konflik pecah di antara polisi, bahkan di antara TNI sendiri. Ini kan yang kita ketakutkan dan khawatirkan. Korbannya masyarakat juga. Masyarakat yang jadi korban karena mereka yang punya senjata kan. Dan ini muncul semakin mendekati 14 Februari, semakin muncul aja yang potensi-potensi yang jadi nggak asik dan damai ya Bung Berti ya. Jadi yang kita butuhkan adalah netralitas dari TNI, aparat kepolisian, tetapi juga dari pemerintah, baik di daerah maupun di pusat, semuanya itu memang pemerintah harusnya bisa menjaga semuanya. Berarti ini kita nanti akan berbicara tentang tantangan apa saja dan gimana caranya supaya kita bisa tetap asik dan damai. Gitu ya Bung Berti ya. Oke, sahabat RPK, jangan kemana-mana ya. Kami akan segera kembali. Sahabat RPK, ada beberapa klasifikasi hoax versi first draft yang perlu kita ketahui untuk kali ini. Yang pertama, pesan baik berupa tulisan, gambar, suara, dan visual berupa satir atau parodi. Satir atau parodi adalah pesan yang sesungguhnya tidak memuat keinginan jahat, hanya saja isi pesan itu bisa mengecoh kita, sehingga pesan itu menjauhkan kita dari kebenaran. Yang kedua, ada false connection. Biasanya ini terjadi pada sebuah penyajian berita tulisan, gambar, suara, dan visual. Sahabat RPK, kalau kita pernah membaca sebuah berita, mendengar atau menonton sebuah sajian berita dan ternyata judul dengan isi beritanya berbeda, nah itu yang namanya false connection alias nggak nyambung. Ketiga, false context. False context itu adalah sajian informasi tulisan, gambar, suara, dan visual yang urutan dan alur informasinya berisi tentang pemikiran seseorang terhadap sebuah kejadian. Hanya saja di false context itu sajian informasinya nggak nyambung sama kejadian di peristiwa yang sebenarnya, dan hal itu membuat narasi dari informasi itu membawa kita jauh dari cerita nyata di peristiwa yang sebenarnya. Nah, itu dulu deh sahabat RPK. Hati-hati ya kalau menemukan tulisan-tulisan yang berupa satir, parodi, false connection, dan false context. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Hai sahabat RPK, masih bersama saya Martine Dian dan Pendeta Albertus Pati. Kami sedang berdiskusi tentang pemilu asik dan damai. Tadi kita udah bicara tentang fenomena atau kondisi umum yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, tentu saja menuju pemilu yang kita harapkan asik dan damai itu ada tantangannya. Kita bisa spill satu-satu ya Bung Berti ya. Yang pertama apa sih? Yang pertama adalah supaya di dalam konteks pemilu damai ini dan asik itu jangan pernah ada terjadi intimidasi atau kekerasan. Baik dari sesama anggota partai ya, maupun juga dari dari orang-orang yang terutama aparat ya.
Jadi dari penyelenggara, peserta Semua, ya. semuanya. Jadi kita semua harus sepakat bahwa kita akan menciptakan pemilu damai dan asik, ya. Karena kalau seandainya itu terjadi, yang ada intimidasi, karena misalnya ada pemihakan, Ya. ya seandainya terjadi pemihakan, maka akan terjadi ya tadi kekerasan, ya intimidasi terhadap pendukung-pendukung paslon-paslon lain yang tidak didukung. Iya, Ya, betul. oleh aparat maupun oleh ini bahayanya. Dan yang terjadi adalah itu akan menimbulkan politik ketakutan, ya, politik of fear namanya. Kalau pemilu ini menjadi politik of fear, politik ketakutan, maka orang itu tidak percaya lagi pada pemilu. Mungkin nanti ada pemenangnya, tapi tidak legitimate, ya, tidak legitimate. Karena buat apa ada pemilu kalau sudah Iya. ada Iya. itu gitu orang ya. ini apa, pemilu juga penuh dengan kecurangan. Iya. Ngapain pemilu ada intimidasi? Ngapain Iya. pemilu itu dan ini? Itu kalau santai satu titik dia terjadi ledakan, dia bisa pecah. Ya, ketika orang mulai ini kan gitu. Iya. Soeharto pernah ngalami itu, kan Iya. gitu ya. Ketika orang dia udah lama, orang siapa sih yang berpikir Soeharto akan turun dan diturunkan oleh masyarakat? Untouchable ya. Iya. Tetapi ketika masyarakat udah nggak tahan, akhirnya ya sudah semuanya meledak dan akhirnya muncul ketidakpuasan dan pada akhirnya Soeharto ya jatuh juga, ya kan gitu ya. Memang manusia kan harus tahu bahwa dia tuh rapuh, vulnerable. Jadi jangan merasa kuat, jangan merasa hebat, merasa sekarang dapat dukungan. Ya oke, sekarang you dapat dukungan. Next time you begitu you keluar dari harapan orang dan orang merasa ketidakpuasan itu makin melebar, ketakutan itu dan satu saat meledak dia akan tidak akan tertahankan. Jadi oleh karena itu memang sekali lagi dalam rangka untuk menuju pemilu damai Ya. dan asik ini, Ya. maka jangan sampai ada intimidasi dari siapapun, baik dari sesama partai, yang pendukung-pendukung ya, Ya. pendukung paslon, tapi juga dari aparat, dari pemerintah, dari siapapun juga, birokrasi dan sebagainya ya. Kemudian juga tidak ada kekerasan pasti ya. Jangan ada kekerasan lah. Jadi ini kan kita mau pemilu kan namanya pesta demokrasi. Kalau memang pesta demokrasi, baiklah semuanya melakukan itu dengan gembira. Orang datang ke TPS-nya juga dengan gembira, orang memilih juga dengan gembira, dengan rasional. Tapi Ya. kalau orang dalam kondisi terintimidasi atau karena ada kekerasan, orang jadi justru semakin emosional pilihannya itu. Dan dia nggak sehat lagi. Suatu yang dipilih secara emosional itu dia nggak punya pertimbangan yang sehat. Jadi oleh karena itu memang itu yang harus diperhitungkan masak-masak. Lalu juga janganlah sebarkan isu-isu dalam konteks yang ini dalam konteks pemilu ini. Jangan sebarkan isu-isu primordial yang sempit. Misalnya isu etnik, isu agama, terutama dalam konteks Indonesia yang beragam yang diverse ini ya. Jangan sebarkan isu-isu yang justru bisa memecah belah masyarakat. Ya, termasuk bukan cuman terutama kalangan para politisi ya. Iya. Janganlah menyebarkan isu-isu bahwa itu saya dengar si paslon anu itu anti agama kan gitu ya. Padahal tidak ada atau anti agama tertentu. Padahal tidak ada datanya, nggak punya data kan gitu. Kalau yang ada datanya silakan aja, dia data yang ngomong kok semua juga tahu. Toh sekarang udah era digital ya. Betul. Jadi nggak usah diomongin juga, kita semua udah tahu mana yang dulu pernah lakukan angkat isu agama, kan Betul. gitu. Mana Iya. dulu pernah memanipulasi agama untuk memenangkan pertarungan politiknya, kontestasinya, baik di daerah maupun di pusat, Iya. kan gitu. Orang juga tahu itu. Iya. Tapi kalau jangan sampai orang ngangkat isu bahwa ada yang fanatik agama yang ini dan padahal nggak ada datanya, kan gitu. Jadi itu padahal hoax gitu, Iya. fake news yang disebarkan. Ya, karena agama itu masih
sesuatu yang seksi untuk dijual Sangat. pada saat kontestasi seperti ini, Bu Betul, Berti. sangat. Dan Ya. itu bukan cuman kontestasi yang dijual aja, tetapi efeknya adalah berat sekali untuk tahun-tahun ke selanjutnya. Karena kita sudah merasakan Menimbulkan kecurigaan di antara umat beragama. Iya. Padahal untuk cuman konteks yang cuma 5 tahunan sekali. Ya. Tapi efeknya kan bisa puluhan tahun kayak begituan. Karena menyangkut soal agama itu menyangkut emosional, menyangkut keyakinan seseorang. Yang berkontestasi udah bayan, Udah bayan, tetapi kita masih ribut-ribut masyarakatnya aja. masih luka. Masih. Seperti 2019. Betul. Dan sekarang masih terasa 2017 juga. 17 betul. Lalu 2019. Sekarang masih terasa udah mau pemilu lagi nih. Betul. Iya. Betul. Jadi memang oleh karena itu kita tahulah siapa yang dulu pernah angkat-angkat isu-isu agama, memanipulasi agama untuk kepentingan mendapatkan suara konstituen, kan udah tahu semua. Iya. Kalau itu data kita nggak soal, kan bisa dibicarakan. Tetapi jangan sampai ngomongin yang sesuatu yang tidak ada. Nggak ada datanya. Itu kan kayak gitu. Jadi isu-isu agama sebaiknya dihindari lah ya. Iya, ditahan dulu Bung Berti karena ada telepon dari Pak Yohan di Depok. Halo, selamat malam Pak Yohan. Selamat malam, puji Tuhan. Saya judulnya kok enak banget ya, pemilu damai. Tetapi kita ini ngeri-ngeri sedap karena pelanggarannya kok banyak ya. Di Oke. Medan nggak ditindak, di mana-mana. Kalau saya ini pemilu damai memang itu tujuan kita sebagai umat Kristiani, tapi kok kok tidak ditindak pelanggar. Apakah nanti akan menghasilkan pemilu yang berkualitas atau saya ragu hasil pemilunya berkualitas, terus apalagi Bawaslu-nya Bawaslu tidak melakukan fungsi pengawasan dan penindakan. Itu yang menjadi prihatin kita. Ini fakta loh. Ya. Tetapi ya kita harus banyak berdoa supaya Ya. gereja ini hanya bisa mengandalkan doa. Kalau kita mau ikut cawe-cawe politik lagi. Jadi ya ini Pak Pendeta dengan ini ya kita fakta aja kita lihat. Mudah-mudahan ini pelanggaran ditindaklanjuti lah, jangan dibiarin gitu loh. Ya. Ya. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Pak Yohan. Terima kasih Pak Yohan. Itu betul sekali yang disampaikan Pak Yohan. Oleh karena itu sesuatu yang ingin saya katakan juga. Hukum itu harus jelas. Peraturan-peraturan pemilu itu harus jelas. Lalu kemudian bukan cuma jelas, tetapi harus ditegakkan terutama untuk mereka yang melanggar. Misalnya dulu bahkan sebelum pemilu udah ada kemana-mana udah ada yang mulai bagi-bagiin makanan atau apa dengan segala macam. Ada yang lakukan juga jauh sebelum pemilu sudah lakukan kampanye diam-diam kan gitu ya. Pelanggaran apapun namanya, termasuk kekerasan, termasuk intimidasi, termasuk pelanggaran yang yang bisa menciptakan kekisruhan di tengah-tengah Manipulasi bangsa itu. data. Manipulasi data termasuk segala macam. Itu harus tegas ditegakkan. Kalau enggak nanti kalau orang tidak puas dengan pemilu ini, orang jadi nggak percaya lagi pada demokrasi ini. Orang juga itu jadi ributnya, perkelahian aja karena orang emosi merasa dicurangi dan sebagainya. Karena kecurangan-kecurangan itu bisa terjadi di depan mata, tetapi ternyata didiamkan saja, misalnya oleh Bawaslu, kan gitu ya. Apalagi celakanya kalau ini saya bilang kalau ya, kalau KPU-nya sendiri ikut bermain atau Bawaslu-nya juga ikut bermain, kan gitu ya. Ini kalau ya, mudah-mudahan tidak. Oknum lah ya. Iya, Oknum-oknum itu kalau ini, juga, ya. kan gitu ya. Kan itu nggak boleh dong. Mereka Ya. kan harus menempatkan diri di atas semua kontestan, Ya. di atas semua paslon, dan mereka harus betul-betul ini yang pertaruhannya bangsa, Ya. kan gitu ya. Dan itu yang namanya kalau pemilu politik itu sebetulnya tujuan politik adalah untuk keadilan dan kesejahteraan, ya. Oleh karena itu keadilan dan kesejahteraan itu, terutama keadilan itu harus ditegakkan melalui prosesnya.
Di dalam proses pemilu itu sudah mulai ditegakkan. Bukan saya menang itu supaya nanti saya menciptakan keadilan. No. Kalau you sendiri dalam prosesnya udah nggak adil, kalau you dalam prosesnya udah penuh dengan kecurangan, maka di dalam pemerintahanmu akan muncul kecurangan-kecurangan terus. Karena pelanggaran menjadi suatu pembenaran Menjadi sesuatu yang biasa. yang biasa ya. Ya, menjadi udah Nggak menjadi sesuatu apa-apa yang lah, biasa gitu, aja. ha-ha. Ya, jadi Iya. itu oleh karena itu memang harus berani ditegakkan ya. Karena ya sekali lagi yang ini bukan soal apa namanya memihak manapun. Ini soal masa depan bangsa ini. Ya. Kalau sampai ada banyak sekali pemilu yang gagal, lalu terjadinya konflik besar-besaran di dalam masyarakat, atau terjadi penindasan dari pemerintah terhadap rakyatnya. Ya. Dan kita kan nggak mau itu terjadi. Ya. Gitu. Oke. Bung Berti, pasti masih ada hal-hal lain yang belum kita spill Masih, ya. masih. Berarti sabar sahabat RPK, kami akan segera kembali sesaat lagi. Jam di studio kami menunjukkan pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Halo sahabat RPK, gereja kamu mau bikin ibadah dan perayaan Natal atau Tahun Baru? Yakin cuma pakai sosmed bisa nambah yang bakal hadir nanti? Pasti kurang lah ya. Hubungi aja marketing RPK di nomor 021 800 8996. Sekali lagi, hubungi marketing RPK di nomor 021 800 8996. Sekarang juga ya, pasti acara ibadah dan perayaannya makin meriah. Udah, satut-satut aja. Lima manfaat bila kita hidup dalam kerukunan. Hidup jadi lebih damai dan tentram. Ikhlas saling membantu satu sama lain. Menimbulkan toleransi yang tinggi antar sesama. Saling peduli dan menjaga lingkungan sekitar. Punya banyak relasi atau teman dan kolega. Wah, banyak ya. Dan masih banyak lagi pasti manfaatnya. Hidup rukun kok ragu? Hidup rukun Indonesia banget. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Balita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. Halo sahabat RPK, masih bersama saya Martine Dian dan Pendeta Albertus Pati. Kami masih ngobrol tentang pemilu asik dan damai, karena kurang lebih 1 bulan lebih 2 minggu kita akan nyoblos ya, tanggal 14 Februari. Kita akan menggunakan hak pilih kita. Indonesia menyelenggarakan pemilu. Dan bagi Anda yang tertarik untuk berpartisipasi bersama kami, Anda bisa telepon kemana, Mas Operator? Coba tolong diturunkan. Halo? Ya, nggak kelihatan. Iya. Ke nomor, ya, ke telepon 021 8043 kali atau WhatsApp saja ke 0815 180043 kali. Sudah tadi ada yang telepon, ada beberapa juga ya WhatsApp yang masuk, nanti akan kita bacakan. Tapi saya masih mau dengerin dulu nih ya hal-hal lain. Gimana ya supaya pemilu ini menjadi pemilu yang asik dan damai? Apalagi Bung Berti, menarik nih. Ya, sebetulnya ada banyak hal yang mesti bisa disampaikan ya. Jadi misalnya bahwa seharusnya pemerintah gitu ya, pemerintah juga sekali lagi harus bisa, baik di pusat maupun di daerah, itu harus bisa yang memfasilitasi satu pemilu yang jujur, suatu pemilu yang transparan, yang terbuka, yang membuat orang merasa lega dengan segala macam ya.
Dan yang terutama adalah pemerintah ini terutama tidak boleh menggunakan kebijakan-kebijakan publik untuk memihak pasangan atau calon tertentu, gitu ya. Ya. Itu yang mesti diinikan, karena kalau pemerintah menggunakan kebijakan-kebijakan sekarang begini, orang sekarang melihat apa sih kebijakan pemerintah kepada rakyat. Begitu pemerintah mengeluarkan kebijakan kepada rakyat, orang ini pinter sekarang. Dia ngelihat, dia kemudian menilai, kenapa kebijakan seperti itu baru keluar sekarang? Kebijakan 5 tahunan. Yes. Kok kenapa ini baru keluar Iya, sekarang? Iya, betul. Kan gitu ya. Ha-ha. Dan ini kan membuat orang jadi, oh ini jangan-jangan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kan gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu kan kita harus jauh lebih ini, jangan sampai menimbulkan orang jadi rasa tidak puas, semakin juga melihat bahwa ternyata dana-dana kami ini cuma digunakan sebetulnya bukan terutama untuk menolong rakyat. Tetapi terutama adalah melalui menolong rakyat tertentu, menguntungkan rakyat, tapi sebetulnya bukan pure dengan kejujuran, dengan ketulusan, tapi untuk memenangkan paslon tertentu. Nah, ini kan banyak orang udah jadi percakapan tuh di mana-mana, sehingga oleh karena itu memang hal-hal seperti ini juga harus dihindari juga kan ya. Sehingga janganlah menciptakan ribut-ribut dalam soal-soal begini. Lalu kemudian oleh paslon dan caleg ya, ini kan bukan cuma paslon calon presiden dan wakil presiden ya, Ada caleg tapi juga caleg loh. juga ya. Ya harus jujur. Kita butuh kejujuran kok di dalam konteks gini. Mereka harus betul-betul punya komitmen untuk membangun kebangsaan. Ketika orang bermain politik, maksudnya masuk terjun dalam politik, dia mestinya berhenti berpikir untuk diri sendiri, tapi dia berpikir untuk keadilan dan kesejahteraan bangsa. Kalau dia berpikir dalam masuk politik itu cuman untuk dapat duit, sementara rapat nanti tidur-tidur aja. Orang makin hari sekarang itu makin nggak percaya lagi dengan demokrasi. Kita sedang menghancurkan demokrasi dari dalam. Apalagi sekali lagi ini kan banyak isu-isu tentang yang namanya politik dinasti. Kan gitu ya. Politik dinasti ini ya hampir semuanya di mana negara manapun lakukan politik dinasti, tapi di Indonesia ini benar-benar jauh lebih parah. Ya. Kalau misalnya kalau di luar negeri itu kalau bapaknya paling anaknya ikut. Kalau di Indonesia bapaknya, istrinya, anaknya, neneknya, mantunya semuanya ikut. Kan gitu. Semuanya ikut. Nah, istrinya yang nggak ngerti apa-apa mungkin, atau suaminya yang nggak ngerti apa-apa, kalau istrinya yang politisi, suaminya cuma datang nggak ada apa-apa dan sebagainya. Lalu kemudian ingin menjadi politisi yang kemudian tahu mereka akan mendapatkan gaji buta aja sebetulnya, nggak ngapa-ngapain sebetulnya. Sehingga orang jadi, kita sedang menghancurkan demokrasi dari dalam. Karena ternyata memang mereka nggak ngapa-ngapain kok, gitu ya. Jadi ini yang membuat lama-lama demokrasi ini mengalami krisis sekarang di dunia ini ya. Demokrasi sedang mengalami krisis yang luar biasa. Orang makin nggak percaya pada lembaga-lembaga pemerintah. Orang nggak percaya lagi pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Orang semakin nggak percaya pada institusi pemerintah. Nggak percaya karena korupnya udah makin tinggi. Korupsinya udah makin tinggi, apalagi Indonesia sekarang. Data jelas kok Indonesia makin turun kok. Berapa tahun ini Indonesia turun sekali korupsinya. Kan gitu. Itu artinya apa? Ketidakjujuran tuh. Nggak ada spiritualitas sama sekali bahkan di dalam berpolitik. Nggak ada etika. Etika tuh benar-benar hilang. Artinya yang terjadi adalah yang ada di atas sana itu cuma para Dracula pengisap darah rakyat. Manusia tanpa etika. Ini bukan cuma di Indonesia, hampir di semua tempat, tapi terutama kita ngomong Indonesia yang begitu. Ya. Dan kan, parahnya efek jerahnya yang nggak ada. Nggak ada. Jadi kenapa kok pertama kita bersyukur bahwa bangsa kita mengalami kemajuan secara ekonomi. Betul. Tapi jangan cuma begitu. Syukur kita harus lihat juga bahwa bangsa kita itu mengalami semakin parahnya korupsi.
Kalau seandainya bangsa kita itu tidak ada yang korupsi, kemungkinan kita akan naiknya udah jauh lebih banyak Lebih jauh lagi. dari sekarang. Sekarang dengan tingkat Iya. korupsi yang begitu tinggi, kemajuan yang kita nikmati dalam 5-10 tahun lagi bisa hancur hanya di dalam jangka setahun. Dalam jangka setahun makin hancur, utang-utang kita makin banyak. Sementara orang korupsinya nggak selesai-selesai, makin nafsu. Kalau itu para politisi terutama tidak berjuang untuk ini, yang terjadi adalah kebetulan mereka yang terpilih nanti adalah mereka yang nanti akan meneruskan budaya korup. Ya Indonesia tinggal tunggu hancurnya aja, kan gitu ya. Jadi jangan cuma lihat kemajuan-kemajuan yang ada, tapi kita mesti punya daya kritis juga terhadap kemungkinan hancurnya kita ya kalau kita nggak hati-hati di dalam proses memilih. Dan oleh karena itulah sekali lagi biarkan orang memilih secara rasional dengan gembira, jangan sampai ada intimidasi, jangan sampai ada kekerasan, jangan sampai ada pemaksaan tertentu, apalagi pakai ayat-ayat suci. Kan gitu ya, jangan menggunakan juga agama untuk memanipulasi, untuk mendapatkan suara dan sebagainya. Itu hindarilah ya, karena kita ingin sekali bangsa kita itu naik kelas di dalam konteks berdemokrasi ya, gitu. Jadi memang ini yang harus kita miliki. Dan dalam konteks begitu, melihat situasi yang tadi Pak Yohan katakan ya, jangan cuma berdoa. Pak Yohan bilang kita harus berdoa ya, jangan cuma berdoa. Udah saatnya, karena politik itu urusan publik, ya policy kan gitu ya. Maka karena dia urusan polis kota dari polis ya, maka ini urusan kita semua. Termasuk gereja. Oleh karena itu termasuk apapun agamanya ya. Iya. Maka kita harus terjun situ, bukan untuk kalau gereja bukan untuk kepentingan gereja saja, tapi memang untuk kepentingan semua. Nggak bisa cuma diam lalu biarkan Tuhan yang lakukan, kan gitu. Sekarang saatnya berdoa, minta kekuatan, minta hikmat, lalu lakukanlah sesuatu. Berikanlah kontribusi bagi bangsa ini supaya jangan sampai ada keretakan-keretakan, jangan sampai ada konflik-konflik, jangan sampai ada penindasan, jangan sampai ada kekerasan, intimidasi, ketidakadilan dan sebagainya. Kita harus makin merekatkan bangsa ini supaya nanti pada tanggal 14 Februari ini kita semua memasuki pemilu itu dengan damai, dengan asik, dengan gembira. Kita bisa sambil saling bercanda, pilihanku nomor anu. Oh, pilihanku nomor anu. Ya udah, nggak apa-apa, kita ngopi bareng. Kan gitu. Jangan sampai malah jadi berkelahian dan sebagainya. Udahlah, kita dulu pernah terpecah pada tahun 2019. 17 dimulai dari 17, tapi 2019 itu jadi cebong kampret dan sebagainya. Itu kita nyaris terpecah banget ya. Amerika tuh hampir terpecah juga ketika Trump kemarin itu ya. Dia dan sampai sekarang efeknya masih ada. Efeknya bukan saja di kalangan kelas bawah, tapi kelas atas pun. Dan apa jadinya sekarang? Karena perpecahan yang ada terjadi dan sebagainya itu ya di Amerika itu, akhirnya kebijakan mereka adalah kebijakan untuk keuntungan diri sendiri dan sebagainya. Akhirnya efeknya sekarang tingkat pengangguran di Amerika paling tinggi sekarang di sepanjang sejarah Amerika Serikat. Kan gitu. Jadi memang lama-lama orang Amerika nggak percaya lagi pada demokrasi. Sekali lagi, jangan kita hancurkan demokrasi dari dalam. Para pemimpin yang akan dipilih dan sebagainya, pemerintah yang ada sekarang harus menjaga semua agar supaya sistem demokrasi ini berjalan dengan baik, dengan damai dan asik. Ya, apalagi kan kita berarti mesti belajar, tidak saja belajar dari sejarah negara lain, Betul. tetapi juga belajar juga dari sejarah negara kita sendiri ya. Betul. Potensi apa, hal terburuk apa sih yang Bung Berti takutkan jika hal-hal yang tadi kita spill itu terjadi? Sebenarnya kalau lihat di dalam konteks demokrasi ya, kita ini sudah overloaded dengan kelas bawah dan kelas atas. Tengahnya nggak ada kita. Yang dibilang kelas menengah itu udah banyak terserap, terabsorb ke atas.
ikutin apa kata yang di atas ya. Orang dulu katakan kader berjenggot kan gitu ya. Kader jenggot aja kan gitu ya. Jadi lebih banyak atas karena dilihat politik itu sepanjang dia menguntungkan dirinya, itu daya kritisnya hilang, spiritualitasnya hilang, moralitasnya hilang, etikanya hilang, semuanya hilang. Kita sebetulnya ada manusia-manusia dengan segala macam nafsunya sekarang yang ada, di mana orang udah kehilangan kontrol, nafsu untuk kekuasaan, nafsu untuk uang, nafsu untuk jabatan, sehingga orang sekarang ini kita sebetulnya krisis moral dan krisis spiritualitas sebetulnya. Dan ini yang paling kita takutkan ketika pemilu terjadi tanpa moralitas, tanpa spiritualitas, tanpa etika. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita saling membinasakan satu sama lain. Itu yang saya paling khawatirkan dan takutkan. Kerusuhan terulang kembali. Betul. Oke. Ya, kalau gitu apa yang mesti kita lakukan, sahabat RPK? Jangan kemana-mana, nanti kita dengarkan spill dari Pendeta Albertus Pati lagi ya. Aduh Mas tahu kan ini terminal banyak orang, udah sesek, ditambah seprokok lagi. Dikata nyamuk kali ya diasepin. Ya elah Mas, ntar juga hilang asapnya. Ya hilang sih hilang Mas, tapi tetap aja masuk ke paru-paru orang. Nantinya kita juga yang jadi perokok pasif. So what? Ya bahayalah Mas. Mas tahu gak sih kalau perokok pasif itu sama bahayanya dengan perokok aktif. Dan dengan kata lain, Mas juga berperan ngebunuh mereka. Aduh, serem amat. Yaudah deh, gue matiin rokoknya. Nah gitu dong, tapi buangnya yang bener juga. Jangan yang lain yang lu buang. Hah? Maksudnya apaan? Ya buang perasaan lama ke mantan lu. Yuk stop merokok. Merokok bukan hanya bahaya untuk diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. 96.3 RPK Halo sahabat RPK, masih bersama saya di 15 menit terakhir kita dengan Martine Dian dan Pendeta Albertus Pati. Kami masih berbincang tentang pemilu asik dan damai. Nah, sebelum kita teruskan perbincangan dengan Bung Berti, kita bisa bacain beberapa WhatsApp yang masuk. Terima kasih ya sahabat RPK yang ikut berpartisipasi. Ya, yang pertama tadi masuk justru dari seorang dari YouTuber ya, @Cayar Supraja. Oke. Pengusungan sosok putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres menunjukkan strategi serius Prabowo Subianto dalam memenangkan Pilpres. Ada komen, Bung Berti? Ada. Ya tentu saja kalau Prabowo ini siapapun ya, pasti kalau berkontestasi kan mau menang dong. Jadi harus punya strategi iya dong. Kalau salah satu strateginya dia adalah berusaha mendapatkan sosok Gibran Rakabuming Raka yang kebetulan adalah anak presiden, ya sah-sah saja sebetulnya, nggak ada masalah. Meskipun yang sangat disayangkan adalah bahwa itu melalui kita tahu ya proses di MK yang melanggar etik. Secara hukum memang betul dia tetap keputusannya tidak bisa diganggu gugat karena MK. Tetapi secara etik sudah terjadi pelanggaran. Bahwa hukum itu muncul karena ada etik, ada moralitas. Kan gitu. Hukum itu supaya menegakkan etik dan moralitas. Jadi sebetulnya ya kalau ya sudahlah, artinya udah lewat ya itu ya. Tetapi yang kita sesalkan adalah itu aja caranya, kurang etik ya. Tapi itu sekali lagi ini adalah satu strategi yang sah-sah saja dengan Pak Prabowo ya. Dan kita doakan saja mudah-mudahan itu
dia berhasil. Yang penting adalah bahwa dia dilakukan dengan jujur. Dia melakukannya itu juga dengan dengan mengikuti aturan-aturan. Jangan langgar-langgar etik lagi lah, ya. Kalau itu dulu udah langgar etik, cukuplah di situ. Jangan terus nanti langgar etik. Dan pada saat ini kebetulan karena Gibran anaknya Presiden Jokowi, sebetulnya ini ujian juga untuk Presiden Jokowi. Apakah dia bisa betul-betul menjadi negarawan yang bisa menjaga netralitas independensinya. Dan Kalau- menunjukkan integritasnya sebagai Betul. Presiden Republik Indonesia. Kalau dia ya? gagal, dia akan tercatat sebagai presiden yang gagal. Jadi sebetulnya kita berharap Presiden Jokowi, betapapun itu anaknya, dia akan tetap, ini kalian bertarung. Saya tetap menjaga independensi, netralitas, kalian tuh anak-anak saya semuanya. Ya. Siapapun yang terpilih, itu pilihan rakyat, seperti yang Pak Presiden suka katakan. Iya. Saya akan memfasilitasi siapapun yang menang. Pokoknya tidak boleh ada pelanggaran, saya akan jaga. Itu tugas saya sebagai presiden, Iya. karena itulah demokrasi. Di sini integritas komitmennya Presiden Jokowi itu justru diuji. Ya. Apakah dia berhasil atau dia gagal? Ya. Kalau dia berhasil, dia akan jadi presiden yang hebat. Kalau dia gagal, sejarah akan mencatat bahwa dialah yang telah menghancurkan demokrasi dan reformasi yang telah kita bangun. Dan kita perjuangkan. Iya. Ya? Jadi ini sebetulnya ujian untuk Ujian Presiden untuk- Jokowi. Mudah-mudahan dia bisa kuat ya. Ya, semoga. Nah, berikutnya ada dari 087844 sekian-sekian dari Rusun Penggilingan. Bukan saja hanya intimidasi, tapi juga konon ada oknum yang bagi-bagi uang. Ini juga bukan hal yang legitimate. Setuju. Jadi Ya. memang sekarang kan bentuknya bukan cuma intimidasi di semua pemilu sebetulnya. Ya, Di pemilu dimanapun termasuk di Indonesia. betul. Tapi karena kita bicara tentang Indonesia, maka bagi-bagi uang tuh udah terjadi di mana-mana. Dan celaka sekali yang memang sebetulnya yang saya sangat sesalkan banget. Bahkan bagi-bagi uang itu terjadi juga di institusi-institusi agama. Ya tuh, juga Ya. terhadap para agamawan kepada agamawan kan gitu ya. Ya. Jadi kenapa sih justru agamawan itu, terutama juga institusi agama, itu kan dia mesti menjaga. Jadi saya nggak ngomong mana ya yang mana. Ya. Jadi ini biarlah menjadi introspeksi dari semua. Itu kan mestinya menjaga integritas dia di tengah-tengah situasi yang ada, Ya. di tengah-tengah kontestasi yang ada. Ya. Dia mestinya yang mengatakan kalian jangan main politik uang. Tapi kalau agamanya sendiri, institusi agama, para ulamanya diam saja dan ikut-ikutan mendukung hanya karena dikasih duit, di mana integritasmu, di mana komitmenmu? Ya. Nggak usah ngomong lah sebagai agamawan, kan gitu ya. Kita akan lihat sekarang di depan uang dan kekuasaan, mana agamawan yang sesungguhnya, mana agamawan yang cuma palsu aja, yang cuma untuk menggunakan agama untuk cari duit, mencari kekuasaan. Jadi kan udah banyak terjadi juga, Ya. kan gitu ya. Jadi memang oleh karena itu sekali lagi ini juga ujian juga bagi para agamawan, termasuk saya. Apakah saya juga orang yang kalau dikasih duit, kasih kekuasaan, lalu kemudian lupa diri, lalu kemudian malah nggak peduli dengan kepentingan rakyat. Ya. Yang penting aku dapat kekuasaan, aku mendapatkan jabatan, dapat uang, kan gitu. Kalau itu yang terjadi, sekali lagi kita ketemu manusia-manusia dengan jabatan tinggi, dengan posisi hebat, tetapi nggak punya nurani, nggak punya spiritualitas, nggak punya moralitas, dan nggak punya etika. Cuma tinggal tunggu bangsa ini hancur sendiri. Ya, lumpuh lah Indonesia Lumpuh. ya. Betul. Dan bicara tadi hal-hal yang berpotensi dan fenomena yang terjadi, ini sebenarnya sebuah tontonan yang menarik untuk 52% pemilih muda Indonesia yang nanti akan menjadi ikut Betul, ya berpartisipasi Ya, gitu ya dalam pemilu. Menjadi pemilih. Ada pemilih pemula Ya, dan ada pemilih muda. baru 2 kali gitu. Ya, yang
kalau pemilih pemula yang bingung mau milih siapa, pusing sama calegnya, Ya, boro-boro caleg, capres, cawapres nggak ngerti. Ya, ya. Akhirnya memilih untuk terkadang udah deh ikutin pilihan papa mama aja deh. Udah deh ikutin pilihan idola gue yang di TikTok, yang di Instagram, di medsos gitu ya. Tidak ada mungkin saya tidak tahu berapa persen, tetapi ini fenomena juga untuk kita di negara ini. Sebenarnya tanggapan Bung Berti apa nih untuk para pemilih pemula Iya kan yang nggak ngerti? betul. Ini kan memilih ini kan untuk masa depan kita bersama sebetulnya. Ya. Jadi oleh karena ini memilih politik ini kan sangat untuk apalagi di Indonesia, orang yang jadi ini kalau kita ngomong tentang presiden dan wakil presiden ya. Orang yang punya kekuasaan yang sangat luar biasa besar. Sehingga kalau dia udah jadi presiden dia bisa bikin apapun. Kan gitu ya. Dia bikin kebijakan apapun dia bisa. Kan gitu ya. Udah seperti raja aja dia. Kira-kira gitu. Ini kalau oleh karena ini menyangkut masa depan kita bersama, masa depan kita. Maka oleh karena itu yang kita pilih ini harus seperti kita memilih pacar loh. Kita mesti hati-hati banget. Ini Nggak bener. ngitung kancing. Nggak hitung kancing, nggak sekedar ngikutin terserah papa mama dah itu jodohin namanya. Kan gitu ya. Itu kan namanya kita dijodohin aja. Bener, Jangan bener. dong, kita bener-bener cek dulu ini gimana rekornya dia. Track recordnya coba cek, visi misinya coba cek. Jadi rekam jejak apa segala macam dicek benar-benar kan gitu. Apakah dia udah cukup matang di dalam pengetahuan, cukup matang di dalam spiritualitas, moralitas, etika dan sebagainya. Yang kayak gitu yang betul-betul harus dicek betul kan gitu. Jangan main-main kan gitu. Ini kan sekali lagi seperti kita milih pacar ya anak-anak muda kan gitu ya. You benar-benar harus ini yang betul-betul yang you pikir begitu you pilih dia, you benar-benar bahagia. You benar-benar asik hidupmu. Jangan sampai setelah you pilih you menderita nanti. Stres, ditekan kan gitu ya. Dipersekusi mungkin. Ini kan hati-hati sekali kan gitu. Karena itu menyangkut masa depan kita sendiri nanti. Jadi oleh karena itu sekali lagi kita nih itu banyak kok cerita-cerita maupun yang beredar di mana-mana dan sebagainya. Dicek aja kalau ngomong presiden dan wakil presiden cuma 6 orang. Nggak lama waktunya untuk ngecek mereka satu persatu, track recordnya, rekam jejaknya, visi misinya apa segala macam. Itu cek aja semuanya, kata-katanya apapun segala macam dicek. Nggak banyak, nggak lama kok. Baru sehingga ketika you milihlah dengan secara rasional kan gitu. Bukan karena milih karena satu agama. Milih karena Idolaku satu etnik. Idolaku milih si A gitu. Jangan main idola-idolaan juga. Karena semua orang, siapapun yang kita pilih, itu selalu punya titik lemah juga. Nggak ada yang sempurna. Betul. Tidak ada satupun orang sempurna. Kalau kita terlalu mengidolakan orang, hancur kita. Dulu Hitler terlalu diidolakan pertama kali oleh rakyat Jerman, kemudian Hitler yang membawa Jerman hancur. Kehancuran. Kan gitu. Itu selalu kehancuran mulai ketika kita mulai mengidolakan. Idolatry. Itu artinya kalau bahasa sekarang mengalahkan seseorang, mempertuhankan seseorang, hancur. Jadi oleh karena itu jangan pernah mengidolakan siapapun. Pilihlah secara rasional, pertimbangan yang masak, secara kritis. Jangan cuma ikut-ikutan. Begitu kira-kira. Dan juga nggak boleh golput ya, Bung Berti. Jangan golput, waduh golput. Apa namanya itu namanya Anda orang yang apatetik, apatis, tidak peduli apapun. Dan apa artinya orang yang apatis itu adalah orang yang konon orang-orang yang sebetulnya jangan pernah mengeluh ketika pemerintah misalnya melakukan hal-hal yang salah dan sebagainya karena Anda tidak memilih apapun. Anda tidak berpartisipasi
apapun di situ. Jadi nggak punya hak bersuara ya? Iya, artinya Anda tidak punya hak untuk dalam Ya. kehidupan publik ini ketika Anda Iya. tidak memilih sama sekali ya. Iya. Jadi oleh karena itu pilihlah, gunakan itu dengan sebaik mungkin dan Iya. dengan bertanggung jawab. Jadi bukan karena saking bingungnya nggak milih, justru mesti repot-repot karena Repotlah lu sedikit. cari pacar aja repot, masa Betul. buat kehidupan Kan 5 kita tahun mesti cek ke kenapa depan. ada berapa banyak ini kita Heeh. sukanya yang ini dan kita kejar habis-habisan, kita cek dulu bibit bebet bobot. Iya. Kan gitu. Iya, masa buat hidup kita 5 tahun ke depan Betul. kita nggak melakukan hal yang sama. Nah. Jangan hitung kancing ya sahabat RPK ya. Dan yang penting ketika masuk pemilu, masuklah dengan pemilu dengan gembira dan asik. Iya, karena pesta demokrasi Ya. memang harus asik. Jadi kalau beda-beda pendapat, yang penting di dalam keluarga, Ya. di antara teman, di gereja, dimanapun, di Dimanapun. masjid, gembira-gembira aja lah. Biar Ya. beda-beda pendapat biasa Ya. kok, nggak apa-apa. Biarkan hak politik kita di dalam Betul, TPS ya hargai, Bung Berti ya. betul. Oke, terima kasih banyak Bung Berti atas Sama-sama. pencerahannya, spillnya. Masih ada waktu 1 bulan 2 minggu untuk Anda menentukan pilihan secara rasional untuk calon pemimpin Indonesia ke depan. Jadi sampai di sini dulu sahabat RPK, talk show kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi bulan depan. Dan selamat berselancar memilih calon pemimpin, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Jangan lupa ya, coblos di 14 Februari 2024. Selamat malam, dadah. Dah. Jam di studio kami menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mari rasakan hadirat Tuhan bersama Gereja Jemaat Kristus Indonesia, Mount Hermon Church, Ratu Plaza, dengan Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Setiap hari Kamis pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, hari Jumat Praise and Worship pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, serta hari Minggu pukul 10.30, pukul 13.30, dan pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ratu Plaza, lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 9, Jakarta Pusat. Sekali lagi, pada hari Kamis pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, hari Jumat Praise and Worship pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, serta hari Minggu pukul 10.30, pukul 13.30, dan pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di Ratu Plaza, lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 9, Jakarta Pusat. Setiap ibadah minggu akan disertai altar call kesembuhan ilahi, pemulihan ekonomi, perjamuan kudus, dan pengurapan minyak. Informasi lebih lanjut kunjungi akun Instagram @gerejahermon. Balita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. Terima kasih. Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. RPK FM, lagu-lagu pujian favorit Anda ada di sini. Jesus, my shepherd and only provider.